Halo Sobat Rebahan, dimanapun Anda berada, yang merasa hidupnya tidak berguna, beban keluarga, dan beban untuk warga, tidak perlu khawatir karena saya akan menghibur semua bebaners-bebaners yang tidak berguna. Hahaha, kembali lagi bersama saya di Zain Entertainment. Sebelum kita ke alur cerita, jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel ini. Tanpa harus menunggu lama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Episode 3 dari drama Memories of the Alhambra dibuka dengan Yo Jin-woo yang tengah menyusuri jalanan kota. CEO itu ragu untuk maju karena kondisinya yang kurang tidur, hanya makan mie instan dan sudah mati dalam game sebanyak 45 kali. 지금 여기 와서 잠 한숨 못 자고 라면 하나 먹고 45번을 죽었다. Baru beberapa langkah, hampir saja ia tertembak panah dari ksatria yang ada di atap. Berlari melewati turis yang lain, panah menembus bahunya dan membuatnya jatuh kesakitan. Untungnya, koneksi yang buruk ke server memberinya kesempatan untuk berlari dari hujan panah. Sambil melangkah dengan lebih semangat, mendadak turun hujan yang ternyata hanya terjadi dalam permainan. Ia menemukan kafe Alcazaba yang menjadi ruang bagi pemain untuk bertukar informasi, membentuk aliansi, bertukar senjata, hingga menerima tugas. Didorong oleh Yang Jo, rekannya di kantor, ia menyapa sekumpulan orang yang berdandan seperti bajak laut. Jin-woo ternyata diabaikan karena hanya yang berada di level 5 saja yang diperbolehkan berbicara. Belum sempat memesan churros, ia menoleh ke arah suara gitar yang dibawakan oleh karakter baru dalam permainan, Emma. Wajahnya mirip dengan Jung Hee-jo, Park Shin-hye, yang ternyata di masa lalunya sempat mempelajari gitar klasik. Ayahnya yang berprofesi sebagai gitaris band memutuskan untuk pindah ke Spanyol demi memupuk bakat Hee-jo. Mereka menjual semuanya dan mendirikan Hostel Bonita. Setahun kemudian ibunya meninggal dan ayahnya menjadi pemabuk selama bertahun-tahun sebelum mengalami kecelakaan yang menewaskannya. Hee-jo terpaksa berhenti sekolah untuk mengurus kedua adiknya dan bekerja, tapi hutangnya terus bertambah. Hidupnya nggak berubah hingga datang Jin-woo yang berencana membeli hostel milik Hee-jo sebesar 10 miliar won dengan syarat yang cukup konyol. Sekretaris CEO pun bingung kenapa atasannya ingin membeli rumah bobrok dengan harga mahal. Ternyata, aksinya didorong Sejo yang mengajukan paten untuk permainannya di bawah Hostel Bonita. Ternyata, Jin-woo nggak perlu mendapat persetujuan Sejo untuk mendapatkan lisensi permainan, cukup dengan tanda tangan pemilik sah Hostel Bonita. Panik, ia menelepon anggota keluarga untuk meminta saran. Tapi saat memutuskan untuk keluar dan menandatangani kontrak, pintu kamar mandi tempatnya bersembunyi terkunci. Saat berjalan masuk, ia mendengar suara pintu yang jatuh bersama dengan Hee-jo yang pingsan. Saat sadar, Jin-woo memberikannya 10 miliar won tanpa berkurang sedikit pun. Ia diberi waktu 6 bulan untuk mencari tempat tinggal baru. Hee-jo bergegas memberitahu neneknya jika mereka mendapat uang yang sangat banyak. Di tengah perjalanan, Hee-jo melihat Jin-woo di dalam kafe Alcazaba dan mengucapkan terima kasih pada kemurahan hati pria tersebut. Di saat yang bersamaan, Cha Hyung-seok Park Hun seakan menginterogasi istrinya, Soo Jin yang sempat bertemu dengan Jin-woo di stasiun Granada. Rupanya Hyung-seok juga sedang mencari Sejo dan mendapat telepon dari Soo Jin yang mengajaknya berduel karena kini ia berada di level yang sama.
Mereka pun bertarung diselingi pembicaraan yang memprovokasi satu sama lain. Akibatnya, duel berlanjut dengan kontak fisik yang menurunkan level masing-masing. Jinwoo memenangkan pertarungan dan meninggalkan Hyung Seok yang terduduk lemas di bangku taman. Ia pun pergi ke bandara dan ternyata Hijo telah menunggunya untuk berpamitan dengannya. Keesokan harinya, Sekretaris Seo terus menelponnya untuk memberitahu jika Hyung Seok ditemukan tewas usai pertarungan mereka semalam. 돌아가셨습니다. 뭐라고? 어디? Jinwoo akhirnya menyadari jika mungkin game jenius ini memiliki kelemahan. Terima kasih untuk kalian yang terus mendukung channel ini dan untuk yang ke-1000 kalinya saya harus bilang jangan lupa subscribe, like and share. Tanpa kalian saya bisa apa?